Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatunya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan untuk hari ini adalah kelanjutan dari tema firman Tuhan yang kemarin, yaitu berhasil dan diberkati. Ayat bacaan kita masih terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, di bagian pertama sudah dijelaskan bahwa semua orang pasti ingin hidupnya sukses dan berhasil, dan tidak seorang pun yang ingin mengalami kegagalan. Tetapi kenyataannya hidup kadangkala justru mengalami banyak kegagalan yang lebih dominan mewarnai kehidupan kita. Jadi jelas bahwa kegagalan itu bukanlah kehendak Tuhan, tetapi disebabkan ada kekeliruan di dalam menjalani hidup ini. Di bagian pertama sudah dijelaskan hal-hal yang harus kita hindari, yaitu berjalan menurut nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa. Di dalam renungan kita pagi hari ini, saya lanjutkan kunci keberhasilan yang dapat kita raih. Yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jika kita ingin meraih keberhasilan, janganlah bergaul atau bahkan menjadi seorang pencemooh. Dalam bahasa Indonesia, pencemooh sama dengan mengejek atau merendahkan orang lain dengan mengatakan kekurangan-kekurangan mereka, bahkan sampai mentertawakan dengan maksud menghina. Itulah kira-kira gambaran seorang pencemooh. Dan tentu orang seperti ini bukanlah menjadi cermin seorang yang rohani, dan mustahil kehadirannya dapat menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Kehadiran orang seperti ini di dalam suatu gereja atau perkumpulan bisa berpotensi menjadi penyebab perpecahan, dan orang seperti ini harus kita waspadai sebab sangat berbahaya. Dan yang keempat, kunci keberhasilan kita di dalam Tuhan adalah bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Artinya, menjadikan firman Tuhan kesukaan dalam hidup ini. Seorang yang menyukai firman akan merenungkannya siang dan malam. Kemudian di hatinya akan muncul kerinduan yang kuat untuk melakukannya. Setiap orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan tidak mungkin akan tersesat. Termasuk juga dalam hal menata perjalanan hidup, tidak mungkin keliru. Karena firman itu kebenaran yang memerdekakan kita, termasuk memerdekakan kita dari kegagalan. Firman Tuhan juga merupakan pelita yang menerangi hidup kita, sehingga kita tidak berada dalam kegelapan, tetapi berada dalam terang. Ketika berada di dalam kegelapan, mustahil kita dapat beraktivitas dengan benar, tetapi di dalam terang kita bebas melakukan apapun. Itulah gambaran jika kita memiliki firman dalam hidup ini. Kunci keberhasilan ini yaitu jika kita perhatikan dan kita pahami dengan sungguh-sungguh, kemudian mulai berdoa. Tuhan ingin kita hidup dalam berkat-berkat-Nya, karena itulah firman-Nya menjelaskan bagaimana kita harus hidup supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sekarang keputusannya ada pada kita, apakah kita ingin hidup sukses dan diberkati atau justru mengalami kegagalan. Jika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka keberhasilan, kesuksesan, dan berkat berkelimpahan akan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami dapat meraih keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, yaitu jika kami tidak berjalan menurut jalannya orang fasik, tidak berjalan dalam jalan orang berdosa, jika kami tidak hidup dengan kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah kunci keberhasilan yang akan menjadi bagian kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.